wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, sukses. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya di siang hari ini untuk memenuhi panggilan saya dalam rangka yaitu layanan bimbingan kelompok ya. Tapi sebelum kita memulai, saya sebagai pemimpin kelompok alangkah baiknya untuk mendapatkan keberkahan di siang hari ini kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Walaupun kita sudah kenal semua ya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Selain itu menyebutkan satu ciri khas dari kalian semuanya ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Topik yang kita bahas yaitu tentang bakat dan minat ya gitu. Kemarin kalian masih bingung, masih ragu-ragu dengan bakat saya apa ya gitu, nanti minatnya kemana nih gitu. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu, ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Ya, bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan BK di mana saya sebagai konselor atau guru BK akan memberikan bantuan kepada para siswa. Karena dia berkelompok, maka saya akan memberikan bantuan dalam jumlah kecil ya, paling banyak 10 orang. Untuk bimbingan kelompok ini ada topik yang sudah kita tentukan, itu adalah bakat dan minat ya. Kemudian tujuannya, ada yang tahu nggak sih kita melakukan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tujuannya kita kan akan bareng-bareng melakukan diskusi. Jadi juga kalian diminta untuk mengungkapkan ya, nggak usah malu-malu. Kemudian melatih kalian juga untuk terbuka di dalam kelompok ini ya. Terusnya melatih kalian juga untuk membina keakraban. Apalagi ini kan dari beda-beda kelas ya. Yang terakhir itu adalah tujuannya tuh membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain gitu. Dan kalian tidak usah khawatir karena bimbingan kelompok ini kita akan dilindungi oleh asas-asas gitu kan, kayak asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, kemudian ada asas kenormatifan gitu. Manfaatnya yang kalian akan dapatkan nanti ya, otomatis kalian akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bakat dan minat itu apa gitu. Harapannya nanti di akhir kalian sudah bisa tahu bakat dan minat kalian itu apa. Sebelum kita masuk ke tahapan inti, langkah baiknya biar nggak tegang ya, kita permainan dulu ya. Permainannya itu nyambung kata gitu. Nanti huruf kata terakhir kalian sambungkan gitu. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, dipersilahkan Untuk menjawab pertanyaan satu-satu dimulai dari kita ulangi kembali ya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan membantu jalannya diskusi pada siang hari ini yaitu tentang minat dan bakat. Gimana kalian semua udah pada siap? Siap. Sebelumnya mungkin kalau misalnya sudah siap gitu, nanti kalian di sini bisa terlibat aktif ya untuk saling mengungkapkan pendapat masing-masing. Kemudian juga apa yang akan dibahas nanti semoga kedepannya bisa mendapatkan hikmah atau ibroh. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan video dulu ya. Oke, dari video yang telah kalian saksikan tadi, kalau menurut kalian yang tadi itu bakat atau minat? Minat. Kenapa minat? Nah, itu rasa dia tertarik sama balet, terus dia berusaha begitu, dan dia punya bakat. Ada lagi yang punya pendapat lain? Apakah tadi bakat atau minat atau mungkin keduanya? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena minat tuh Apa? habis itu dia kan tertarik, habis itu dia kan punya potensi dalam diri sendiri. Itu apa tadi? Potensi dalam dirinya. Tadi kan anak kecilnya awalnya melihat orang tadi, terus jadi dia punya minat pengen balet juga, terus pas lagi dia berusaha terus-terusan akhirnya dia jadi punya bakat balet. Iya. Mungkin awalnya bakat dulu ya. Ternyata anak ini dari kecilnya sudah memiliki bakat untuk balet. Dan neneknya ini merasa wah kayaknya nih anak saya ini memang memiliki minat di bidang balet sehingga disekolahkan sekolah balet dan akhirnya memang si anak ini sangat berminat. Jadi balerina lah istilahnya gitu kan, dan sampai akhirnya gitu kan, sampai menjadi pemenang lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau kalian semua sudah punya belum sih bakatnya itu apa gitu?
Masih bingung? Coba dari Rara dulu, Ra. Apa bakat kamu, Ra? Suka baca, oke. Belum kelihatan kayaknya, belum kelihatan gitu. Jadi siapa? Aku suka bahasa Inggris. Lebih fokus ke bahasa ya. Selain bahasa Inggris, ketertarikan Jasi untuk bahasa apa kira-kira? Bahasa Spanyol, kayak apa? Storytelling, berarti bahasa juga dong. Tapi kamu lebih suka ke Inggris doang apa sama kayak Jasi? Ada yang lain? Ada Apa? bahasa Arab. Bahasa Arab, oke. Aisyah apa? Suka gambar. Suka gambar. Cari? Yang baca makanan itu. Sama kayak Aisyah. Naswa? Hiroah. Zahra apa? Suka membaca kayak Suka baca. Adia? Suka olahraga. Olahraganya apa? Dia basket. Basket. Selain basket ada? Suka main catur. Suka main catur. Ya, itu bakat. Artinya bakat itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, gitu kan? Yang sudah ada sejak lahir lah istilahnya, gitu kan? Hanya apakah bakat yang kita punya ini diasah atau tidak, gitu kan? Kalau diasah dia akan menjadi lebih bagus lagi, gitu kan? Akan seperti yang video yang tadi, dia kan diasah kan, disekolahkan balet, sehingga akhirnya dia menjadi seorang balerina, gitu kan? Kayak misalnya Raya suka nyanyi ya? Kalau misalnya Raya suka nyanyi, mungkin pernah nggak mungkin di lesin vokal dan atau les musik dan sebagainya? Apa piano? Piano gitu. Kayak misalnya Raya, mungkin kalau misalnya Raya dilanjutin pianonya sampai tuntas, bisa jadi loh nanti Raya jadi seorang pianis terkenal, ya enggak? So, jadi artinya bakat itu yang sudah ada dalam diri kita, gitu. Hanya apakah bakat ini dilatih atau tidak, gitu kan? Dikembangkan atau tidak, gitu kan? Nah, kalau minat apa nih kira-kira? Yang ketertarikan terhadap sesuatu, gitu kan? Dan ini biasanya harus dipelajari, ya enggak? Kalau misalnya Rara, minatnya kemana? Tadi Rara bilang minatnya IPA, gitu kan? Kenapa Rara berminat dengan IPA? Pelajaran IPA? Karena Rara pengen jadi dokter nih, gitu kan? Jadi minatnya IPA, gitu. Kemudian dia minatnya apa? Nulis. Sudah menerbitkan cerpen mungkin? Puisi, gitu. Masuk ke ini nggak buku puisi yang diterbitkan dari pondok? Oh, masuk. Ya, kita kasih tepuk jempol buat Rizky ya. Kemudian Jasi, minatnya kemana kalau Jasi? Dan IPS. Pengennya IPS. Kemudian kenapa minatnya ke IPS? Dan psikologi bisa sendiri. Oh, sama kayak saya ya, psikologi. Oke. Saya minatnya kemana nih? Bahasa. Terus leveler. Jalan-jalan, gitu. Terus jadi yang kayak acting gitu. Kamu minatnya kemana? Belum tahu gitu. Belum tahu, gitu. Tapi mungkin ada gambaran gitu kan. Tadi Aisyah sukanya apa? Bakatnya apa? Gambar. Menggambar. Apakah mungkin mau jadi desainer atau gimana? Kayaknya desain sih. Desainer. Kemudian dicari IPA deh. IPA. Kenapa IPA? Itu mau nerusin jadi dokter. Oh, mesti jadi dokter. Kemudian kalau Naswa, minatnya kemana nih? Bahasa. Ke bahasa. Lebih ke bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Zahra Lebih ke IPA sama matematika. lebih kepada IPA matematika minatnya. Kira-kira kedepannya mau ngapain dengan dua minat itu? Masih dokter. Mau jadi dokter juga, sama kayak Hikari. Dokter apa bu? Antara dokter anak atau dokter bedah. Dokter anak atau bedah? Kenapa nggak bedah anak sekalian? Kan ada tuh. Jadi nanti Zahra ngambil spesialis anak dulu, gitu. Kemudian ngambil subspesialisnya bedah anak. Adia mau jadi apa? Minatnya kemana? Olahraga seperti. Sukanya olahraga. Untuk menuju minat kalian gitu, ada nggak sih hambatan-hambatannya mungkin gitu kan? Atau mungkin tidak didukung oleh orang tua, gitu. Mungkin orang tua atau orang tua ya terserah anaknya gitu kan, karena nanti yang akan menjalani adalah Adia sendiri gitu. Orang tua yang dukung-dukung aja kalau pengen belajar bisa. Kalau Najwa, orang tua mendukung atau gimana? Dukung banget gitu. Oke, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat minat ya. Yang pertama itu ada faktor genetik gitu kan. Apakah dari semuanya yang ada di sini ada nggak faktor turunan dari orang tua gitu? Apa? Rara? Jago matematika, berarti diturunkan ke Rara gitu. Jadi Rara jadi suka matematika.
Kemudian ada faktor kepribadian ya, kemudian ada faktor lingkungan keluarga gitu kan. Kalau di minat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dorongan dari dalam, artinya dari individu kita sendiri ya, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas tersebut gitu kan. Terus motivasi gitu ya kan. Di sini juga motivasi dari orang tua juga itu sangat mendukung ya. Kalau misalnya di video tadi, kalau neneknya tidak mendukung si anak kecil tadi untuk menjadi balerina, dia tidak akan menjadi balerina yang terkenal, tidak akan menjadi balerina yang hebat, gitu kan. Tapi karena dia didukung oleh si nenek tadi, gitu kan, akhirnya dia menjadi balerina yang hebat. Jadi dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga itu pasti penting, ya, seperti itu. Ada beberapa jenis bakat, ya. Di sini ada bakat verbal, ya. Bakat yang berbentuk kata-kata. Mungkin tadi di sini ada banyak yang suka dengan bahasa ya, ada Jasi, ada Raya, terus ada siapa lagi, ada Nashwa gitu kan. Ada bakat numerikal, di sini ada Rara yang suka ngitung-ngitung gitu. Terus ada bakat skolastik, ada bakat abstrak gitu. Bakat abstrak mungkin kayak Aisyah ya, Aisyah kan pengen suka gambar juga, pengen desainer. Terus ada apa namanya, Hikari juga suka gambar gitu. Kemudian ada apa lagi nih, bakat mekanik nih, ada siapa, ada Agia gitu. Oke, sampai sini ya, kira-kira sudah memahami belum, kira-kira bakat saya tuh kemana nih, apa kira-kira gitu kan, atau enggak minat saya gitu. Kira-kira kalau misalnya bakat sama minat sama nggak sih? Beda ya, gitu, beda. Kalau sebenarnya sih, kalau misalnya kalau yang tadi ya, dia berbakat menjadi balerina, kemudian berminat juga, maka dilanjutkan, gitu kan. Tapi ternyata di sini semuanya berbeda ya, bakatnya apa, minatnya apa, gitu kan. Jadi kira-kira nih sekarang kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran apa belum? Berarti kalau misalnya kalian sudah ada sedikit gambaran, saya kasih kertas. Kamu tuliskan bakat kamu, terus minat kamu apa. Dan yang udah boleh di ambil solatif di bawah, lalu dikerjakan di rumah bencana. Wih, saya pengen kalian menyampaikan kesan dan pesan untuk bimbingan kelompok ini. Apakah menurut kalian seru nggak sih bimbingan kelompok saat ini yang sudah kita lakukan seperti ini? Apakah nanti kemudian ke depannya apakah perlu ada lagi gitu, atau mungkin kalau misalnya kalian masih bingung dengan minat dan bakat dan minat kalian gitu, mungkin bisa kita lanjutkan sesi selanjutnya, atau mungkin secara individual boleh gitu. Misalnya Rizkia masih bingung, masih galau dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukan bimbingan konseling individu. Bisa apa ya, istilahnya memotivasi diri kalian juga gitu untuk mencapai apa yang kalian harapkan. Kalau misalnya mau jadi dokter gitu kan, berarti apa nih yang harus dilakukan gitu kan. Berarti belajar dengan lebih giat lagi, menyukai pelajaran-pelajaran sama IPA, fisika, matematika dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya di sini ada LKPD ya. Bisa kalian isi juga. Oke, sudah selesai. Boleh dikumpulkan ya, mengerjakan LKPD-nya. Ada yang mau disampaikan mungkin terkait kesan-kesan untuk ini? Jadi tahu sedikit tentang bakat dan minat ya. Semoga nanti bisa menjadi lebih banyak lagi, yang sedikit bisa menjadi lebih banyak lagi ya tentang bakat dan minat kalian. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup dengan doa, bersama-sama berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anakku semuanya yang sudah bersedia datang ke kantor BK untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Ya, oke, saya akhirkan di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.